Balik lagi bersama saya, Franco, di Diaspora Bicara hanya di NTT News One. Hari ini kita kembali berdiskusi masih dengan tema tentang visi misi lompatan jauh dari Bupati Anton Doni Diehen dan Ignatius Boliuran di periode kepemimpinan 2024-2029. Hari ini kita telah hadir dua narasumber, yang mana narasumber orang muda nih ya. Kita hadirkan Ade Hali Atagoran yang saat ini aktivitasnya kalau boleh dibilang sih beliau lagi lumayan nih eksis di dunia pengacara dan cukup banyak pekerjaan yang beliau jalani dalam urusan proses advokasi ya. Dan juga hadir bersama saya ada adik kita Rifai Islamauda. Ini beliau ini aktivis ya. Kalau kita bicara tentang kritik mengkritik, Rifai ini dia cukup banyak berbicara khususnya di media sosial berkaitan dengan bagaimana pemerintahan Bang Anton Doni Diehen, dan bukan hanya Bang Anton ya. Kita sebelumnya juga ada Bang Anton nih, tapi Bang Anton GG Hajon yang beliau juga gencar untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang terkesan tidak pro pada rakyat. Hari ini kita coba bicara tentang lompatan jauh yang temanya lompatan jauh Flores Timur, harapan anak muda atau sekedar slogan. Ini tema besar kita yang akan kita diskusikan hari ini. Saya coba memulai dari Bro Ali dulu nih. Bro Ali, kira-kira pandangan Anda sebagai orang muda Flores Timur tentang visi misi lompatan jauh seperti apa sih? Silakan. Oke, yang pertama terima kasih ya sudah diundang ke NTT News One, Bung Franco. Pertama tentu saya tidak bisa juga menafikan bahwa visi besar lompatan jauh Flores Timur ini saya harus mengatakan dengan tegas pada ruang hari ini bahwa saya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gagasan besar lompatan jauh itu. Lompatan jauh ini kita munculkan sejak tahun 2017. Waktu itu Anton Doni masih mencalonkan diri dengan Pak Rutumu Belen yang kita kenal dengan paket Antero. Nah, pertanyaannya dari mana sih lompatan jauh ini muncul gitu kan? Lompatan jauh ini tidak ucuk-ucuk datang sebagai jualan politis yang sifatnya mungkin hanya retorika. Tetapi lompatan jauh ini muncul dari pemikiran bersama masyarakat Flores Timur diaspora. Dari diskusi ke diskusi, dari komunitas-komunitas yang ada, kita tentu sebagai masyarakat Flores Timur berpikir, dan saya yakin kita yang duduk di sini pun karena kita berpikir tentang Flores Timur, maka kita bicara tentang Flores Timur. Dari kerisauan-kerisauan itu, diskusi-diskusi yang terus dilakukan, dari berbagai macam persoalan itu kita coba untuk merumuskan dalam satu pemikiran besar, dalam satu ide besar yang kita namakan sebagai lompatan jauh Flores Timur. Nah, ketika saya sebagai salah satu penggagas ide lompatan jauh ini, tentu saya harus yakin bahwa karena lompatan jauh itu, ide besar lompatan jauh muncul dari diskusi-diskusi, muncul dari kerisauan-kerisauan melihat Flores Timur yang dari hari ke hari kelihatannya stagnan, tidak bergerak maju, dan kita harus jujur juga mengatakan bahwa kalah dengan kabupaten-kabupaten tetangga lainnya, maka lompatan jauh itu sekaligus menjadi trigger, menjadi motivasi untuk orang-orang muda terutama ya, karena kita bicara kita sebagai orang muda, untuk bergerak lebih cepat mengejar ketertinggalan. Kita tidak lagi slow, kita tidak lagi santai, tetapi untuk mengejar ketertinggalan Flores Timur, lompatan jauh ini saya pikir menjadi sebuah harapan besar. Dan harapan saya, lompatan jauh ini juga bisa masuk menjadi agenda pembangunan Flores Timur jangka panjang.
bukan hanya sekedar 5 tahun kepemimpinan Adibu. Jadi kalau Bung Franco bertanya ke saya, apakah ini harapan atau hanya sekedar slogan? Buat saya ini adalah harapan besar. Untuk Flores Timur menata diri, tentu kita mulai dari periodenya Adibu. Oke, baik. Ade Hali, ini kan sedikit gambaran awal ya. Tapi kita harus jujur, ini kan kita bicara tentang, tadi kan Ade Hali sudah menyampaikan bahwa Ade Hali sendiri adalah bagian dari orang yang menggagasin ide lompatan jauh. Artinya kalau kita bicara secara personal, Hali bagian dari tim lah, tim dari si Anton Doni Dien dan Ignas Boliuran ya. Dan kebetulan saya hari ini juga ada Ade Rifais yang kebetulan kemarin ya kita mungkin berbeda nih ya, berbeda pandangan atau berbeda dukungan, tapi sama-sama seperti yang disampaikan Hali bahwa pemikiran kita tentang Flores Timur itu sendiri. Ini pandangan dari Ade Hali yang secara jujur dia sampaikan bahwa dia adalah bagian dari ide itu. Menurut Ade Rifais nih, kira-kira pandangan Ade Rifais sebagai orang muda tentang visi misi lompatan jauh ini seperti apa sih? Silakan. Baik, terima kasih atas undangannya Bang Franco sebagai moderator dan Kakanda Bang Hadi Atagora sebagai senior. Ya mungkin kita berbicara dalam ruang ini sebagai junior dan senior itu hal yang biasa. Tetapi pada prinsipnya kita mengedepankan etika, adab moral kelamhormatan kita dalam ruang dialektika. Pertama-pertama terkait dengan pertanyaannya Abangda Franco bahwa apakah lompatan jauh itu adalah Ide atau slogan aja? hanya slogan saja ya. Iya. Saya berpikir bahwa lompatan jauh itu adalah sebuah konsep berlian yang saya sering sampaikan di dalam forum-forum diskusi ataupun di ruang medsos. Saya sering bilang bahwa itu gagasan metropolitan karena Kak Anton itu adalah salah satu kader Kupang yang kemudian dia berhijrah ke Jakarta memegang satu estafet kepemimpin di PMKRI yang kemudian punya track record ya dalam dunia gerakan ataupun dalam dunia akademisi yang punya pengalaman panjang dalam urusan di pemerintahan, misalnya jadi staf ahli juga pernah di Kementerian Desa atau juga jadi jurnalis, sempat berhijrah juga dikirim ke Thailand nggak salah Bang ya, Manila. Kemudian beliau mungkin ada muncul keresahan melihat Flores Timur yang tadi yang disampaikan oleh Bang Hali bahwa kita sangat tertinggal dengan mungkin soal pembangunan ya, infrastruktur dan lain-lain dari kabupaten-kabupaten lain, sehingga muncullah satu gagasan berlian yang itu disebut gagasan metropolitan lompatan jauh. Apakah itu adalah sebuah harapan atau cuma slogan? Saya pikir itu adalah harapan. Harus kita beri apresiasi. Tetapi dalam konsep lompatan jauh ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Flores Timur adalah implementasinya, Bang. Implementasinya dalam terkait berbagai macam sektor. Yaitu yang paling penting adalah sektor pendidikan dan sektor ekonomi, pertanian dan sektor nelayan. Yang dimana itu menjadi sumber daya pokok utama bagi masyarakat Flores Timur yang harus kita prioritaskan. Dalam hal kepemimpinan ADD Ibu ini, harapan masyarakat adalah beliau harus mampu mengejamantahkan yang kemudian bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Flores Timur. Itu harapan. Tetapi pertanyaan untuk memberikan kritik, ya memang masih banyak hal yang harus kita kritik di ruang ini. Artinya kritik adalah bagian dari implementasi vitamin bagi Bang Anton Doni dan Bang Ignas untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi Flores Timur. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ade Rifais, jadi kalau kita bicara tentang sepakat atau tidak, saya rasa Ade Rifais, Ade Hali juga sepakat dengan ide besarnya Bang Anton Doni ya. Tapi pada prinsipnya kita saat ini kan kita tidak terlepas dari hiruk pikuk media massa yang pada akhirnya banyak orang mengkritisi tentang ide atau gagasan lompatan jauh itu sendiri. Menurut kalian nih, saya coba dari Hali ya. Kira-kira pandangan teman-teman muda tentang ide lompatan jauh yang saat ini di periode kepemimpinan Bang Anton kurang lebih hampir setahun ya, kurang 4 bulan, dia setahun lah kepemimpinannya. Progresnya seperti apa sih? Coba
Ade Hali sampaikan. Oke, jadi tadi kita bersepakat ya bahwa namanya ide itu nggak ada yang salah. Ide itu kan cita-cita yang pada akhirnya kita nilai harapan atau slogan itu di ujung akhir. Ya, toh? Ide itu isinya adalah rencana kerja segala macam lah kita padukan jadi satu dalam sebuah visi besar lompatan jauh. Nah, hari ini kepemimpinan Adibu kurang lebih 8 bulan. Pertanyaannya apakah ada progres atau tidak. Nah, buat saya kerja-kerja kecil ini dilakukan untuk bagaimana mengakselerasi untuk bisa memacu untuk bisa terus bergerak secara cepat yang tadi saya katakan di awal mengejar ketertinggalan. Tapi kita juga tidak bisa juga pada akhirnya menafikan bahwa APBD tahun 2025 ini, ya kan, ini produk APBD yang Bang Anton sama Pak Ignas belum memegang tampuk kepemimpinan. Jadi secara sederhana saya mau bilang bahwa APBD yang dijalankan Anton Doni dan Ignas Uran di tahun pertama ini adalah APBD orang lain. Rencana orang lain yang karena regulasi, karena ketatanegaraan kita, mau tidak mau Anton Doni dan Ignas harus menjalankan itu karena udah ditetapkan sebelum mereka dilantik. Nah, buat saya sih, saya akan menilai progresnya itu secara objektif di tahun kedua kepemimpinannya mereka. Karena namanya rencana kerja, namanya program yang dipersiapkan Anton Doni dan Adibu, kita harus jujur mengatakan bahwa ini terbentur dengan sistem kepemerintahan kita, sistem ketatanegaraan kita, aturan yang hari ini berlaku, mau tidak mau, suka tidak suka. Ide gagasan program yang lalu sudah konsepkan secara matang, ketika tidak diakomodir dalam APBD 2025, kau harus jalankan karena barang ini sudah diketok palunya. Ini perintah. Maka kalau hari ini ide besar lompatan jauh belum mendapatkan porsi yang maksimal di APBD 2025, ini bukan kesalahannya Anton Doni sama Ignas. Nah, kita harus juga fair lah. Saya juga secara pribadi walaupun menjadi bagian dari Antero dan Adibu yang hari ini memimpin, saya juga harus mengatakan bahwa sebagai teman yang baik, ketika di tahun kedua Anton Doni Dihen dan Ignas Boli Uran tidak menjalankan ide besar yang tadi kita sepakat lompatan jauh itu, saya pun mungkin ya akan hadir sebagai garda terdepan untuk menyampaikan kritik seperti yang saya lakukan di masa-masa sebelumnya. Karena buat saya teman yang baik adalah teman yang bisa menegur temannya atau abangnya ketika sudah keluar dari rel gitu. Itu teman yang baik. Kalau misalnya saya diam, berarti saya bukan teman yang baik buat Anton Doni dan Ignas Uran. Saya harus bersuara ketika di tahun kedua ya. Kalau tahun pertama sih saya secara jujur mengatakan belum banyak program yang digagas oleh Anton Doni dan Ignas Uran terakomodir dalam APBD. Mereka berharap di perubahan anggaran lah ya. Tapi apakah perubahan anggaran itu maksimal? Tentu kita harus bersepakat tidak. Jadi itulah, itu terlepas dari orang menilai subjektif, tapi buat saya ya secara regulasi ya seperti itu. Oke. Artinya ya mau nggak mau ini kita harus bisa nerima dulu ya di tahun pertama. Iya dong. Bahwa kondisinya tadi kan udah dijelaskan oleh Ade Hali, ini kan berkaitan dengan anggaran yang memang sudah dibahas di tahun sebelumnya. Oke, Ade Rifais, artinya kalau kita bicara soal anggaran dan program yang memang sebelumnya dibuat oleh kepemimpinan sebelumnya. Tapi sebagai seorang aktivis nih, melihat kondisi real yang ada di Flores Timur itu sendiri, pandangan Anda atau kritik yang mau Anda sampaikan kepada kepemimpinan ADD Ibu ini seperti apa sih? Baik, saya melihat secara politik. Abang Hali tadi berbicara dalam konsep regulasi ketatanegaraan ya, nomenklatur dan lain-lain. Tapi secara politik juga tidak terlepas dari pembahasan dalam ranah nomenklatur aturan dan lain-lain. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Bang Hali tadi bahwa anggaran APBD yang dijalankan oleh ADD Ibu ini adalah keberlanjutan dari kepemimpin sebelumnya. Artinya apa? Mereka barang itu sudah dimasak, lalu kemudian mereka hanya santap.
itu ilustrasinya. Tetapi pada prinsipnya seorang pemimpin itu dia harus berani mengambil satu risiko dalam hal ini. Misalnya ada anggaran itu yang kemudian sudah dibagi dalam urusan kebijakan dan lain-lain, misalnya ke urusan pendidikan, urusan pertanian, dan urusan kesehatan, itu bisa difokuskan, harus bisa difokuskan, karena hal yang paling urgent adalah di 3 sektor itu. Nah, di 3 sektor itu. Nah, kemudian dengan kondisi anggaran yang sudah diefisiensikan dari pusat, mestinya pemerintah daerah melalui bupati dan wakil bupati itu harus lebih mereka harus lebih produktif. Produktif itu mereka harus profesional dan harus mandiri. Dalam hal ini bisa menggenjot PAD, pendapatan asli daerah kita, untuk bisa memberikan sumbangsi bagi masyarakat. Nah, dengan kondisi yang ada, yang kemudian kita ada kesulitan anggaran dalam hal ini, pemerintah pusat yang melalui Presiden Prabowo sudah melakukan efisiensi, ternyata Bupati Flores Timur dan Wakil Bupati Flores Timur wabil khusus, dia mengangkat yang namanya tim BDS. Tim BDS ini yang menjadi polemik, yang menjadi pembahasan. Ya, pembahasan ini ada muncul pro dan kontra. Nah, ini menjadi problem juga. Menurut saya, tim BDS ini, kalau kehadiran mereka untuk kemudian bisa membantu bupati dalam hal ini bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Flores Timur tanpa membebankan APBD, saya pikir no problem. Baik, Adi Rifai, saya potong dulu. Ini bicara tentang BDS ini kan kita di 3 episode awal kita sempat berdiskusi dengan ada senior kita Bang Roy Lewar, ada salah satu penggagas juga berkaitan dengan BDS itu sendiri, ada Philip Randu Weking, dan kemarin sempat ada adik-adik kita, Ade Nesta, kita sempat berbicara tentang BDS. Tapi hari ini coba kita fokus pada kondisi real Flores Timur. Kalau tadi kan Ade Rifai sempat berbicara tentang kondisi pokok-pokok persoalan yang harus diperhatikan oleh Anton Donidien dan Ignas Bolihuran berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saya sempat melihat di beberapa diskusi media sosial, ya kalau tidak salah sih sekitar 2-3 bulan yang lalu, berkaitan dengan infrastruktur rumah sakit kita di Flores Timur itu sendiri yang menjadi kritikan yang cukup pedas ya, berkaitan dengan sikap dari tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh Anton Donidien atau Ignas Bolihuran itu sendiri. Ya, jadi terkait dengan urusan yang tadi menyangkut kesehatan, itu kan saya juga membaca, ya kita teropong dari jauh ya. Tetapi secara realnya itu kan kita juga konsultasi dengan teman-teman yang ada di daerah. Terkait itu juga, waktu itu saya juga melihat ada diskusi yang sangat hangat di Facebook oleh Bang Halim mereka bahwa soal status rumah sakit ya. Itu seksi. Status rumah sakit. Soal status rumah sakit ini yang kemudian sebetulnya kan rumah sakit itu rumah sakit umum. Dengan keterbatasannya, misalnya dokter ataupun alat kesehatannya itu juga menjadi terbatasan, sehingga pasien yang ada di Flores Timur itu kadang mendapat rujukan. Mungkin ke Momere, ke Kupang, dan lain-lain. Nah, kemudian statusnya diturunkan, itu saya tidak terlalu tahu tentang persoalannya secara krusial. Tetapi secara umum, bahwa memang yang disampaikan pertanyaan terhadap Abang Franco tadi, bahwa apakah itu menjadi tanggung jawab bupati dan wakil bupati, ya memang. Itu menjadi tanggung jawab mereka untuk bagaimana menyelamatkan status rumah sakit itu dengan mendatangkan dokter-dokter yang lebih profesional, ataupun kemudian mereka bisa mendatangkan alat rumah sakit yang lebih modern agar bisa memberikan membantu keselamatan masyarakat Flores Timur. Saya tidak berbicara secara detail karena kan kalau kita berbicara dalam konteks pemerintahan ini memang kita harus punya data dan pengetahuan yang sangat dalam, tetapi saya tidak mengkaji secara dalam terkait dengan persoalan rumah sakit itu. Nah, dalam sektor kesehatan ya, tetapi dalam sektor pendidikan ini saya juga sangat mengkritisi itu, karena sektor pendidikan ini saya sering memberi kritik soal MBG itu, makanan bergizi gratis. Itu makanan bergizi gratis itu secara dampak ekonominya itu sangat baik bagi masyarakat Flores Timur, sehingga misalnya hasil ekonomi kita, misalnya pangan,
lokal kita itu bisa memberikan dampak bagi petani ya, ataupun para penjual. Tetapi menurut saya, kita di Flores Timur itu kalau misalnya bupati dia punya keberanian dalam hal ini, MBG itu tidak bisa artinya ini kan soal kebutuhan. Saya pikir kita tidak terlalu membutuhkan itu. Lebih baik anggaran itu yang MBG itu bisa memberikan fokus pada pendidikan. Misalnya dialokasikan ke pendidikan misalnya pada orang-orang yang tidak mampu. Karena jujur bahwa kita di Flores Timur itu sangat pendapatan ekonomi kita itu sangat rendah. Sehingga banyak orang putus sekolah itu juga lantaran karena kita punya keterbatasan ekonomi. Baik. Ali, menanggapi apa yang disampaikan sama Rifais ya berkaitan dengan MBG itu kritikan dari Ade Rifais bahwa sebaiknya dana itu dialokasikan untuk pendidikan. Menurut pandangan Hali sendiri seperti apa sih? Karena ini kan kita bicara program nasional ya. Seperti apa? Kalau kita coba memahami secara dalam ya, MBG itu kan kita tidak hanya boleh melihat bahwa murid-murid anak-anak sekolah dasar, menengah dan atas kita kasih makan. Buat saya sih pemikirannya tidak sesederhana itu. Dalam bukunya Prabowo tentang transformasi pembangunan, dalam bukunya lagi tentang apa namanya, saya lupa judulnya ya. Tapi di situ itu jelas bahwa MBG ini sebenarnya keinginan Prabowo supaya APBN ini minimal 30% itu beredar di masyarakat, dalam hal ini desa. Nah, saya sih bersyukur sebenarnya bahwa MBG ini pada akhirnya menjadi trigger. Ini kan tergantung pejabat-pejabat kita di daerah melihat MBG ini sebagai sebuah peluang atau tantangan, kan gitu. Ya kan? Kalau misalnya MBG ini pejabat kita, misalnya dalam hal ini Anton Nurdihen dan Ignas Boliuran melihat ini sebagai peluang, maka seharusnya hari ini harus benar-benar digerakkan semangat bertani dari masyarakat Flores Timur, menggerakkan semangat nelayan untuk sebanyak-banyaknya menangkap ikan, menggerakkan para peternak ayam baik pedaging maupun petelur untuk memperbesar skalanya. Karena apa? MBG ini satu hari itu kan satu dapur, kalau saya nggak salah tuh 3.000 siswa. Kalau 3.000 siswa, satu potong ayam aja, setiap hari wajib dapur itu menyediakan 3.000 potong daging. Nah pertanyaannya, ada nggak kesiapan masyarakat Flores Timur untuk menghadirkan kebutuhan ini? Ini kan peluang sekaligus tantangan. Jika kita tidak siap untuk mensuplai kebutuhan untuk dapur MBG ini, jalan keluarnya kita mau datangkan dari luar Flores Timur. Tapi apa iya di luar Flores Timur mereka mengalami surplus? Karena program ini program nasional. Semua butuh ya? Semua butuh. Oke. Nah ketika kita tidak siap, maka kelangkaan itu pasti akan terjadi di masyarakat. Kita bicara Flores Timur ya. Pasar baru pasti tidak akan mampu menyuplai kebutuhan masyarakat umum. Yang terjadi apa? Inflasi dong. Nah, sehingga MBG ini buat saya sih kita jangan hanya melihat bahwa anak-anak dikasih makan, padahal di rumah dia dapat makan. Tidak hanya sekedar itu. Ini sebenarnya sih hanya cara sih menurut saya. Kalau dikelola secara baik. Bahwa hari ini ketika ada yang keracunan, oke kita bicara nyawa manusia, satu itu sangat berharga ya. Satu itu berharga, tetapi dari 80 juta anak yang dapat makanan gratis, 50.000 yang mengalami keracunan, dari sisi persentase ini kan kecil. Misalnya tim-tim, kita taruhlah mereka sudah 10 tahun menjalankan itu. Ya kan? Tahun-tahun pertama itu tantangannya luar biasa. Tetapi kalau barang ini dijalankan secara baik dan benar, kontrol quality produknya oleh Badan Gizi itu pun baik. Saya pikir ini menimbulkan sebuah efek domino yang luar biasa. UMKM berkembang, petani mendapatkan kesempatan untuk pendistribusian apa yang dihasilkan. Kan itu kan yang kita keluhkan di Flores Timur kan. Oke, Hali. Kalau kita tadi kan Hali sempat menyampaikan kesiapan ya, berkaitan dengan kesiapan.
ini tantangan yang memang menjadi apa ya? Ya kita bicara tentang tantangan Flores Timur yang saat ini kalau kita bicara tentang telur, ayam yang masih didistribusikan dari luar Flores Timur. Ini pandangan Ali seperti apa sih? Bagaimana nih yang harus dilakukan sama Bang Anton dan Ignas Boliuran untuk mensiasati kondisi di lokal itu sendiri? Nah, salah satunya yang tadi yang dikritisi oleh Saudara Rifai soal BDS. Business Development Service. Nah, terlepas dari perdebatan ya terkait soal regulasi yang digunakan atau legal standingnya apa, ilegal dan lain sebagainya, buat saya itu tidak penting. Karena apa? Dia sampai dengan detik ini, setahu saya, belum dibiayain oleh APBD. Kalau tidak dibiayain oleh uang rakyat, uang APBD, buat saya sih ngapain lu perdebatkan? Karena ketika kita perdebatkan BDS ini perlu hadir atau tidak, ketika dia menggerogoti APBD. Kalau menggerogoti APBD tanpa ada legal standing, ini jadi masalah hukum, kan kira-kira begitu. Tapi hari ini tidak ada kok APBD yang dikeluarkan BDS. Tapi satu poin penting, BDS ini buat saya sih sebuah support system yang dihadirkan oleh Bupati untuk kerja-kerja kolaboratif. Saya pikir jauh sebelumnya kita ini kan sering berdebat tentang kinerja kerja dari OPD. Saya juga harus jujur mengatakan bahwa OPD Flores Timur, ya keadaannya sama-sama kita tahu. Apakah OPD yang hari ini ada bisa diajak oleh seorang Anton Doni untuk berlari? Karena MBG ini suka tidak suka sekarang sudah jalan. Apa dengan kekakuan birokrasi yang ada, segala titik bengeknya surat tugas SPPD ini, terus kita ajak mereka untuk lari? Sangat tidak mungkin. Mereka kerja juga kan dari jam 8 sampai jam 4 sore atau 3 sore. BDS ini hadir di sana bukan mencaplok kewenangan, tugas, fungsi dari OPD. Tapi dia ini berkolaborasi sebenarnya, sifatnya support. Supaya apa? Ini barang ini kan bisa diakselerasi gitu loh. Sebagai contoh misalnya ya Bung Frank, sebelum kita menggagas sesuatu, kita harus tahu dulu dong potensi apa yang kita mau kembangkan. Kan? BDS diminta bantuan untuk melihat potensi-potensi dari kecamatan atau desa-desa yang ada di Flores Timur. Alhasil dilakukan yang namanya roadshow. Kalau Bung Franco dengar, kemarin Bupati dengan OPD-OPD terkait bersama BDS melakukan roadshow di 5 titik. Baik itu di Solor, Adonara maupun Flores Timur Daratan. Dalam roadshow itu Bupati memaparkan soal peluang MBG. Kan kira-kira begitu. Setelah Bupati memaparkan peluang MBG, masing-masing camat ini diberikan kesempatan untuk menginformasikan kepada forum, kami di kecamatan ini potensi kami A, B, C, dan D. Setelah itu terjadi, camat dikasih ruang khusus untuk bicara dengan desa-desa di bawah wilayahnya. Apa sih yang kita mau lakukan? Kan gitu. Nah setelah itu terjadi, pemetaannya sudah jelas, tapi kan kita butuh data yang real. Data yang real ini apa yang dilakukan oleh BDS misalnya. Mereka support Dinas Pertanian, kalau saya tidak salah ya. Dibuatlah semacam Google Sheet ya. Apakah BDS yang menyerahkan kepada camat atau desa? Tidak. Karena secara struktural BDS lu tidak boleh intervensi. Karena kau bukan siapa-siapa. Kan gitu. Maka kenapa saya bilang BDS ini sebagai sebuah support system? Ya. Dia serahkannya itu kepada dinas. Dinas yang mendistribusikan kepada kecamatan dan desa-desa untuk isi potensi yang ada di desanya masing-masing. Supaya minimal, walaupun ini tidak 100% benar, tapi minimal Dinas Pertanian punya pegangan. Bagaimana bisa dinas ini mendatangkan, misalnya kita bicara teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, misalnya pertanian, peternakan, tanpa memiliki data. Ini kan konyol juga. Nah hari ini pun saya pikir Flores Timur ini dengan bantuan BDS, pendekatan teknologi, informasi dan lain sebagainya, harus mampu juga membuat pemetaan, misalnya di Adonara itu ada berapa sih pohon kelapa.
Nah, hal-hal semacam ini ya saya yakin yang bisa melakukan barang ini dengan cepat dan tepat itu orang-orang bebas. Saya potong nih Ali. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan BDS ini kan juga sangat menarik. Ini sebenarnya isu yang masih bisa terus kita diskusikan dari ya mudah-mudahan di episode berikutnya juga kita masih bisa bedah berkaitan dengan BDS itu sendiri ya. Ini kalau hari ini kita masih bicara BDS berarti ini udah episode keempat ya. Ada Rifai, saya pengen nih ada Rifai menanggapi berkaitan BDS. Ini kan kita bicara tadi kan BDS itu sendiri kan dia tidak menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. Yes. Tapi ada pertanyaan yang muncul, kerja dia nanti seperti apa? Udah gitu apa keuntungan bagi 7 orang yang terlibat dalam BDS itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka yang dibebani oleh pemerintah daerah? Seperti Jadi, apa nih pandangan? Pandangan saya itu sederhana, Bang. Yang tadi dijelaskan panjang lebar oleh Bang Hali tadi itu, kalau tidak dibebankan oleh APBD, monggo, mungkin anggaran pribadi bupati ya, untuk memberikan operasional, itu monggo. Artinya mungkin Pak Bupati, dia lebih membutuhkan mereka, tetapi tanpa menafikan kinerja ataupun kompetensi para OPD terkait. Tetapi kalaupun mereka itu hadir untuk membebankan APBD, maka mereka itu maka Pak Bupati sedang mengkhianati ataupun sedang tidak mengapresiasi, tidak menghargai kompetensi para OPD. Itu pertama. Kalau memang mereka itu dibebankan oleh APBD. Tapi sejauh yang seperti dijelaskan oleh Bang Hali bahwa sejauh ini secara nomenklatur mereka juga belum ada SK ataupun rekomendasi dalam bentuk apapun secara aturan, maka istilahnya mereka itu masih main di emperan lah. Silakan mereka bermain di emperan kantor bupati lah, di teras lah. Mereka belum masuk ke dalam. Tetapi problemnya ketika Sekda mengeluarkan sebuah surat tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. yang itu sebetulnya nomenklatur yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ke daerah. Nah, Sekda sebagai ketua, sementara sekretaris itu adalah ketua Bapeda dan OPD terkait ataupun para stakeholder terkait dalam hal ini TNI Polri, jaksa yang kemudian dilibatkan. Nah, surat yang dikeluarkan oleh Sekda itu ada yang namanya tim BDS ini. Ada 7 orang itu. Nah, kira-kira mereka itu dapat tempat sesuai dengan apa? Tupoksi mereka apa? Dan itu dapat rekomendasi nomenklatur atau aturan itu dari mana? Nah, ini yang problemnya di sini. Nah, apakah surat yang dikeluarkan oleh Sekda itu tanpa ada pengetahuan bupati? Saya pikir enggak. Pasti ada pengetahuan dari bupati. Wong bola jatuh di Adonara, bupati pasti tahu kok. Masa hal yang kemudian di dalam ruangan antara ruangan Sekda dan ruangan bupati yang tidak begitu jarak jauh, kemudian tanpa pengetahuan bupati, saya pikir bupati tahu. Lantas kenapa bupati tidak mengambil langkah dalam hal ini teguran untuk bagaimana surat itu harus diteliti dulu, ya kan? Nah, kira-kira tim BDS yang 7 orang ini nih, mereka mendapatkan tempat atas aturannya dari mana? Ini yang menjadi pertanyaan saya, menjadi persoalan yang kemudian mencuat di ruang publik. Itu menjadi bahan diskusi. Nah, ini kira-kira ini yang persoalan. Nah, oleh sebab itu, tim BDS ini menurut saya itu sebetulnya kalau misalnya yang tadi diulangi lagi, kalau mereka tidak membebankan APBD, monggo. Tetapi kalau mereka membebankan APBD, saya pikir Pak Anton Doni ini sebetulnya seorang pemimpin yang secara kualitasnya sudah tidak diragukan. Artinya apa? Yang diprioritaskan oleh seorang pemimpin untuk kemajuan sebuah daerah itu adalah bagaimana dia rohnya itu ada pada birokrasi. Nah, tata kelola birokrasi di zaman kepemimpinan RBI ini masih pincang. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oke. Rifai, berarti ini kan kita bicara mungkin udah masuk pada tatanan birokrasi ya. Saya mungkin begini sih, ada pertanyaan yang juga
ya antara Hali sama Rifais bisa bantu jelaskan atau ya mungkin pandangan dari kalian berdua yang juga aktif dalam komunikasi media sosial ya. Kita bicara tentang birokrasi ini kan orang banyak menulis tentang kekosongan eselon 1, eselon 2, eselon 3 bahkan ya. Yang akhirnya ya yang seperti Hali sampaikan bahwa harapan Pak Bupati dari OPD yang ada itu berkaitan dengan bisa berlari bersama dia atau hanya sekedar jalan di tempat. Ini kan juga jadi persoalan. Makanya mungkin enggak BDS itu hadir karena kekosongan birokrasi itu sendiri. Nah, kalau pertanyaan Abang terkait dengan kehadiran BDS itu karena kekosongan birokrasi dan kemudian itu diiyakan atau memang itu benar, maka Bupati Flores Timur ataupun Wakil Bupati Flores Timur itu tidak punya kompetensi. Karena apa? Terkait dengan OPD yang hari ini masih kosong, eselon 3, eselon 2 yang masih kosong, itu sudah barang tentu dia membutuhkan terobosan ataupun keberanian. Karena banyak orang-orang kompetensi yang bisa menempati jabatan-jabatan strategis itu. Nah, kembali lagi yang menjadi persoalan, Pak Bupati itu dia harus berdiri secara tunggal. Dia harus merdeka dalam mengambil satu kebijakan. Dalam hal ini tata kelola birokrasi ini hal yang paling penting dalam urusan sebuah pemerintahan. Karena Max Weber dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang bapak birokrat sejati yang kemudian dia mengatakan begini, birokrasi itu kalau diatur tanpa ada intervensi political will ya, maka kemudian birokrasi itu dia akan berjalan dengan baik dan sebuah daerah itu akan berkembang sesuai dengan konsep, sesuai dengan visi misi seorang pemimpin yang di saat masa kampanye dia sebagai konsep yang seperti lompatan jauh itu bila mana bisa direalisasikan kalau birokrasi itu diatur dengan baik. Nah, tetapi kalau birokrasi itu diatur secara irasional, dalam hal ini ada political will yang kemudian ada intervensi dari partai politik ataupun dari kekuatan relawan yang kemudian ikut mengambil bagian dalam mengintervensi dalamnya sebuah pemerintahan, dalam hal ini di Flores Timur yang kita ketahui saat ini, maka konsep yang kemudian digaungkan oleh pemimpin itu tidak akan direalisasikan dan tidak akan mencapai sebuah kemajuan dalam urusan pemerintahan. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, minimal Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur harus menyelesaikan ini dulu. Soal penempatan itu, Bupati dia harus berdiri secara tunggal. Dia tidak boleh mendapat tekanan. Misalnya kita melihat Pak Bupati ini secara politik, saya melihat secara politik bahwa dia itu diusung oleh Partai Nasdem, yang dimana ketua Partai Nasdem itu sebagai anggota ketua DPR. Nah, ketua DPR itu dia tugasnya saat ini saya melihat dia tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, tapi dia itu mengambil satu posisi sebagai ketua partai, yang dimana dia harus mengawal bila mana Pak Bupati dan Wakil Bupati pemerintah Flores Timur ini melenceng dalam urusan misalnya penempatan OPD ini, dia harus mengambil sikap. Tetapi sejauh ini saya melihat DPR, dalam hal ini ketua DPR itu tidak punya taring untuk bisa mengkritisi persoalan yang dihadapi saat ini. Oleh sebab itu saya menduga bahwa DPR Pak Albert itu dia ikut terlibat di belakang layar untuk bagaimana memberikan intervensi. Yang tadi dikatakan oleh Max Weber political will itu ada kepentingan terselubung yang kemudian membuat stagnasi dalam urusan birokrasi itu. Ali, menurut Bang Ali, ini pandangan Bang Rifa ini kan ya ada ya politik lah, bau politik yang akhirnya menghambat nih penentuan birokrasi di Flores Timur. Dalam hal ini ya beberapa kekosongan di OPD ya. Pandangan Ali seperti apa nih? Kita ini kan hidup ya di umur segini ya. Saya pikir pautannya tidak terlalu jauh toh, Bang. Kita masih orang muda, makanya hari ini kita bicara sebagai orang muda nih. Selama kita mengikuti ya, hampir di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, ketika pergantian kekuasaan, itu selalu diikuti dengan pergantian OPD, perangkat-perangkat OPD. Yang pada akhirnya menimbulkan polemik, ada politik balas dendam. Kan kira-kira begitu. Ya selama ini terjadi. Nah, saya punya keyakinan bahwa Bupati Anton Doni Dihen
pada saat masa kampanye, dia tidak mengenal pribadi-pribadi yang hari ini menjabat sebagai kepala-kepala dinas misalnya, kabak, mesin-mesin birokrasi ini kan. Dia tidak mengenal. Bahkan lebih jauh, dia belum mengukur kapasitas, kemampuan, objektivitas, terus kesamaan visi dan misi itu. Enggak. Jadi, ini 8 bulan nih, Bung Franco. 8 bulan berjalan. Pertanyaannya, kenapa masih ada yang lowong? Kenapa para kadis misalnya, yang di penilaian kita ini, tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi, tidak bisa diajak lari, belum diganti? Karena buat saya sih pergantian itu tidak hanya sekedar ganti personil, tapi kita harus memastikan bahwa orang yang kita tempatkan itu betul-betul punya kompetensi, punya integritas, punya kemampuan, dan sekaligus bisa diajak untuk sevisi. Untuk dalam hal ini kan mesin pembangunan itu birokrasi. Bagaimana bisa? Kalau saya jadi Anton Doni pun, saya akan memberikan waktu, range waktu, untuk menilai sendiri apakah ini mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, ya saya pasti geser. Supaya ada pendasaran yang jelas, mengganti orang itu berdasarkan evaluasi. Kan gitu. Ini kan bukan kita main sulap, Bos. Ya kan? Kalau kita main sulap, kita pegang kertas, kucuk-kucuk jadi duit. Ini kan kerja-kerja ini kan pentahapan-pentahapan itu kan memang harus diperhitungkan dengan baik dan benar. Kalau misalnya saya ya jadi bupati, setelah dilantik 1 bulan pertama, Kadis A saya copot, Kadis B saya copot. Penilaian publik apa? Yang selama ini kita alami. Oh, dia ganti karena itu kan Kemarin dukung si A, kemarin dukung si B. Tapi saya potong dulu nih adik-adik. Iya, iya. Artinya kan kalau kita bicara soal struktur OPD ini kan, saya sepakat sih bahwa bupati harus bisa menilai kan, bagaimana sih kemampuan dari OPD yang ada. Tapi kan kita bicara tentang program ini kan, setiap bupati atau gubernur bahkan presiden pun dia ada nih namanya program 100 hari kerja ya. Kalau kita bicara tentang 100 hari kerjanya Anton Doni Dian, seharusnya dia udah bisa melihat sejauh mana sih kemampuan OPD yang ada itu. Dan seharusnya bisa langsung dievaluasi karena dalam visi misi dia berkaitan dengan lompatan jauh itu kan di situ ada reformasi birokrasi yang juga menjadi isu yang memang sampai muncul juga ada transparansi setan transparansi. Artinya kan seharusnya 100 hari itu udah bisa menjadi dasar dia untuk menilai kemampuan OPD yang ada. Bagaimana tuh? 100 hari itu buat saya sih budaya latanya orang Indonesia loh. Lu cek di semua regulasi, tidak ada itu ketentuan soal 100 hari kerja harus bla 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 bla. Ini kan jualan politis, Bos. 100 hari kerja ini, saya mau tanya nih Bung Franco ya, yang basicnya wartawan lah. 100 hari kerja ini ya kan, muncul di masanya siapa di Republik ini? Coba dipikir-pikir. Jokowi. Muncul di Jokowi. 100 hari kerja ini kan yang tadi Bung Franky bilang, ini kan jualan politis, Bos. Retorika. Retorika ini kan kadang-kadang orang berpikir itu hal negatif, buat saya tidak. Retorika itu adalah seni untuk menyampaikan, seni untuk ini dalam mungkin berbicara, mempengaruhi orang, mengajak orang, itu kan retorika. Mari kita berretorika lah. Nah, Jokowi pada masanya dia menjual 100 hari kerjanya. Untuk apa? Ya menarik orang supaya dukung saya. Nah, ketika Jokowi punya program yang namanya 100 hari kerja, budaya latanya orang Indonesia itu mulai muncul. Sampai ke kampung-kampung. Saya pikir sih naif ya. Periode kepemimpinan itu 5 tahun, Bos. Bagaimana bisa lu nilai orang gagal dalam 100 hari kerja? Ini kan konyol. Jadi, saya mau mengajak kita tuh berpikir agak sedikit objektif, jangan ikut kelatahan lah. Karena gue dikasih kesempatan 5 tahun bekerja, baru 100 hari lu nilai gue gagal, gimana sih? Iya sih, cuman Kan kata orang Jakarta gitu lah. Coba ada. jadi menarik ini. Terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Abangda Alia Tegoran itu secara objektivitasnya, tetapi secara rasionalitas dan
kritis saya sebagai aktivis yang betul-betul mengikuti sekali dan mencermati perjalanan kepemimpinan adik-adik ibu ini. Bahwa yang disampaikan oleh Bang Hali tadi 100 hari kerja itu adalah satu budaya laten ya, yang kemudian itu digaungkan oleh Jokowi. Tetapi seorang pemimpin dia harus punya kompetensi. Misalnya, saya itu mengamati pidato pertama Anton Doni ketika dia dilantik. Dan pidato pertama ketika apel perdana. Itu dia mengatakan dengan tegas-tegasnya. Sebagai seorang leader yang mungkin terlahir dari ibu kota dengan gagah. Saya mengingat pidatonya beliau itu mungkin pidato yang paling tegas kedua setelah Felix Fernandez. Yang dimana mereka adalah kader-kader Jakarta. Jadi kalau datang dari Jakarta itu kan kita harus menunjukkan kita punya kelebihan dan kehebatan. Tetapi ketika pidato Pak Anton Doni itu saya melihat Pak Bupati itu bahwa itu hanya retorika, itu omon-omon. Apa omon-omon? Dia mengatakan begini, saya akan pecat para OPD-OPD yang tidak profesional dalam 100 hari kerja ini. Nah, ketika 100 hari kerja, itu kan sudah beberapa bulan yang lalu. Faktanya, Anton Doni tidak mampu mengisi jabatan-jabatan kosong yang ada di lingkaran birokrasi itu. Nah ini persoalan. Karena sebuah sistem dalam pemerintah itu berjalan, harus birokrasinya itu. Sebagai yang tadi Bang Hali bilang itu. Dia sebagai mercusuar. Tetapi hari ini beliau tidak mampu mengisi itu. Tidak mampu merealisasikan itu. Mana mungkin sebuah program bisa jalan sementara OPD-OPD yang lain itu masih kosong. Berbicara soal kompetensi, orang Flores Timur itu banyak punya kompetensi. Banyak punya kemampuan secara keilmuan. Tetapi lagi-lagi yang tadi saya bilang seperti yang dikatakan oleh Mas Weber tadi itu, tidak boleh ada political will. Karena itu budaya yang sangat feodal, yang kemudian tetap memprioritaskan orang-orang yang kemudian berjuang, yang kemudian kita dalam bahasa politiknya itu yang paling keren saat ini adalah itu namanya kompensasi keringat. Nah oleh sebab itu Anton Doni sebagai bupati dia harus berdiri secara tunggal, dia harus merdeka. Dia tidak boleh mendapat intervensi dari ketua partai, ataupun para relawan-relawan yang ikut mendukung dia kemarin. Dia harus berdiri secara tunggal dan berdiri secara merdeka bahwa menentukan sikap kepemimpinan dia sebagai seorang leader. Untuk bagaimana bisa mengisi kekosongan-kekosongan ada sehingga roda birokrasi ini bisa berjalan sehingga pemerintahan ini juga bisa mewujudkan cita-citanya itu. Mimpi-mimpinya. Konsep lompatan jauh itu bisa. Jangan kalau nggak lompatan jauh itu hanya sekedar slogan. Yang tadi kembali kepada temanya itu. Jadi dia hanya berjalan di tempat. Itu hanya sebagai mimpi. Dan hari ini saya melihat, saya harus objektif juga, setelah hampir setahun kepemimpinan beliau ini, tidak ada terobosan yang baru. Yang tadi seperti dikatakan oleh Abang Dahlia Teguran bahwa ketika mereka melakukan roadshow, tim DBS kah itu, BDS kah itu. Nah tim ini saya nggak sebut namanya karena itu nggak penting lah bagi saya. Sehingga ketika mereka melakukan roadshow ada kepuasan dari masyarakat, misalnya kepala desa dan lain-lain. Ini budaya yang saya bilang tadi, budaya feodal tadi itu. Kita di daerah itu ketika pemimpin datang, bupati datang, camat itu maupun hal yang buruk juga tetap dia bilang bagus. Ya, karena camat ini adalah jabatan politik. Bahkan kepala desa hari ini di Flores Timur itu belum bisa menyadari mereka punya posisi. Mereka itu bukan dipilih oleh bupati, mereka itu dipilih oleh rakyat sama, secara demokratis oleh masyarakat. Hanya beda karena mereka memimpin wilayah yang lebih luas, sementara desa hanya skup desa. Tetapi banyak kepala desa, yang penting apa kata bupati itu nggak enak juga mereka bilang enak. Padahal itu pahit. Nah ini yang persoalan. Jadi kalau menjadi roadshow mereka itu kepuasan masyarakat ataupun kepuasan camat ataupun kepuasan kepala desa, yang itu menjadi barometernya Bang, saya kurang. Gini. Ini Bung Franco, saya sih agak tidak sepakat ya. Kalau misalnya kepuasan orang itu, tadi yang disampaikan. Buat saya sih pengakuan yang paling jujur itu adalah orang yang merasakan manfaatnya dengan hadirnya DBS. Saya juga BDS itulah ya. Business Development Service. Saya juga tidak bisa mengklaim bahwa kehadiran BDS ini memberikan kepuasan terhadap
siapapun ya yang mungkin pernah berdiskusi atau berkomunikasi. Tetapi ketika ada kepala-kepala desa misalnya, atau ada pendamping-pendamping desa, atau misalnya ada camat-camat yang di kemudian hari memberikan testimoni atas manfaat hadirnya BDS, maka itu pun perlu kita apresiasi. Kita harus jujur itu, karena yang merasakan manfaat ini bukan kita nih, ya toh. Yang merasakan manfaat ini adalah kepala desa, mungkin terbantu di dalam diskusi mendapatkan jalan keluar, solusi alternatif, atau misalnya camat yang tadi berpikir untuk mendata potensi yang ada, dia pikir secara manual yang sulit. Ternyata hal sederhana loh, menghadirkan sebuah aplikasi sistem yang pada akhirnya memudahkan mereka sehingga dalam waktu yang relatif tidak lama 250 desa dan kelurahan yang ada di Flotim itu terkumpul loh potensi-potensi desanya. Nah ini hal-hal kecil, pertanyaannya kenapa selama ini yang seperti ini tidak dilakukan oleh yang tadi Rifai sampaikan bahwa punya potensi baik OPD-OPD ini. Kalau misalnya mereka punya kemampuan yang luar biasa, maka mereka juga harus menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dong. Menggunakan itu sebagai tools, sebagai alat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kerja-kerja. Tapi hari ini kan tidak. Yang kedua, yang saya tanggapi, kenapa lowong nih? Jabatan-jabatan tertentu. Saya sih berpikir sederhana. Daripada tergesa-gesa mengisi lowongan itu, dengan kebutaan kita, siapa yang layak dan pantas menjabat itu, mendingan kosong untuk berapa waktu lama, supaya kita mendapatkan orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat. Kan gitu. Jadi pilihannya sederhana. Lu mau cepet tanpa melihat kompetensi, kemampuan, kepekaan, integritas, atau lu agak tarik waktunya sedikit tapi lu dapatkan orang yang benar-benar bisa diharapkan. Sepakat, Bang. Pilihannya itu. Baik nih, Ade Hali, Ade Rifai, kita episode ini kan cuma 30 menit nih. Ya, kita akan diskusi lanjut lagi di episode berikutnya, mungkin masih dengan ya orang-orang muda nih ya. Kita coba lagi membedah tentang visi misinya Bang Anton Donidien dan Ignas Boliuran ya. Saya sedikit close dulu episode kita kali ini. Tapi harus closing statement. Boleh. Ini permintaan yang baik nih. Iya. Ade Rifai, nanti di diskusi lanjutan. Tapi untuk closing statement di episode kali ini, seperti apa sih pandangan? Atau closing statementnya seperti apa? Jadi begini, diskusi yang sangat hangat ya, dan sangat tegang. Tapi agak cair karena Bang Hali juga dia santai. Saya juga santai, Bang Fegi santai. Sehingga kita menemukan satu solusi untuk bagaimana saling mengingatkan kepada pemimpin Flotim bahwa mengurus pemerintahan itu menurut tata kelola birokrasi tidak seperti kita mengurus organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan. Jadi yang seperti disampaikan oleh Bang Hali tadi bahwa soal urusan kekosongan OPD itu harus dikosongkan lebih baik daripada kita buru-buru mengambil cepat. Enggak. Ini urusan pemerintahan itu apapun harus mengambil langkah cepat. Kita bukan urus organisasi ya, seperti Bang Anton Doni urus PMKRI pada waktu itu. Jadi kira-kira pesan saya bahwa Pak Anton Donidian dia harus lebih transparansi, lebih profesional, dan lebih berani dalam mengambil sebuah keputusan politik. Kira-kira seperti itu. Hali, closing statementnya. Yang pertama, babak baru Flores Timur saat ini dimulai. Pola-pola kerja lama, balas dendam politik hari ini praktis dihilangkan di masanya Adibu. Dan itu fakta. Ketika tapak baru ini ya, yang sudah ditetapkan oleh Anton Donidien dan Ignas Boliuran ini kan harus menjadi langkah awal yang baik supaya yang namanya balas dendam itu segera hilangkan dari Flores Timur. Sekarang satu hal yang penting sebagai penutup dari diskusi kita hari ini, saya mau mengatakan begini. Flores Timur itu adalah sebuah wilayah yang dahulu menjadi
motor penggerak pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan bahkan Indonesia. Tetapi hari ini kita harus jujur mengatakan kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Inilah yang menjadi kerisauan kita bersama. Mari kita, politik udah selesai. Saya juga bukan lagi tim sukses. Saya masyarakat Flores Timur diaspora. Kepentingan saya hanya satu. Ayo mari sama-sama berpikir tentang Flores Timur, berbuat untuk Flores Timur. Tidak lagi si A, si B, dulu dia Faiz, Steph, Pak Host juga ada pilihannya, saya di Anton Doni. Tapi setelah selesai kompetisi, ya kita ini sama-sama satu Flores Timur. Punya tanggung jawab yang besar untuk Flores Timur. Jadi, ayolah mari kita sama-sama bangun Flores Timur. Jadi gitu Pak Franco. Oke, baik teman-teman muda, khususnya diaspora Flores Timur di Jakarta dan dimanapun berada, kita mengakhiri diskusi kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di episode berikutnya dengan diskusi atau obrolan kita dengan tema-tema yang menarik untuk bisa kita sama-sama berpikir tentang Flores Timur ke depannya yang lebih baik. Bersama saya Franco, kita akhiri Diaspora Bicara hanya di NTT News One. Terima kasih.